bahwa tidak ada tempat dimanapun untuk sebuah kekerasan kepada siapapun dan atas nama apapun. Nah, kemudian seharusnya goodwill, itikat baik yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kita, melakukan permohonan maaf dengan mendatangi Abuya dan beberapa tokoh, dan juga saya lihat ormas-ormas juga sudah mendukung untuk perdamaian semuanya. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara, dulur-dulur yang masih melakukan sweeping, saya rasa sudah tidak elok lagi, sudah tidak baik lagi untuk melakukan itu. Karena atas nama apapun untuk menindak kekerasan dengan kekerasan, justru ini akan menimbulkan tindak pidana baru. Apa harapan Abah sebagai lawyer biar masyarakat Banten ini agar kondusif lagi? Karena ini mau menuju Lebaran yang harusnya suasana santai, damai gitu, ini malah panas di Banten ini. Baik, ya sebagai lawyer begini, seperti yang saya lihat, ini sudah cukup baik ya. Kita kan punya tokoh karismatik, Abuya, Dimyati, dan beliau saya rasa cukup baik dan bijak, juga telah menjadi perekat saat dibutuhkan, di mana saya lihat sudah mereka sudah bikin pernyataan permohonan maaf, dan juga mereka sama mengutuk keras kepada teman-teman mereka yang melakukan oknum, teman-teman mereka yang melakukan kekerasan. Dan sama bahwa dasarnya di sini kita semua sepakat bahwa tidak ada tempat dimanapun untuk sebuah kekerasan kepada siapapun dan atas nama apapun. Nah, kemudian seharusnya goodwill, itikat baik yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kita, melakukan permohonan maaf dengan mendatangi Abuya dan beberapa tokoh, dan juga saya lihat ormas-ormas juga sudah mendukung untuk perdamaian semuanya. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara, dulur-dulur yang masih melakukan sweeping, saya rasa sudah tidak elok lagi, sudah tidak baik lagi untuk melakukan itu. Karena atas nama apapun untuk menindak kekerasan dengan kekerasan, justru ini akan menimbulkan tindak pidana baru. Jadi apapun nanti ketika dia melakukan kekerasan, kerusakan, pengerusakan, sweeping, pemukulan dan lain-lain, ini akan memunculkan pidana baru dan juga harus dipertanggungjawabkan atas nama masing-masing. Itu yang jelas. Sekali lagi, atas nama apapun tidak boleh ada kekerasan, tidak ada tempat dimanapun kekerasan yang dilakukan kepada siapapun oleh siapapun. Sebenarnya gimana sih proses hukumnya itu, Bang? Ketika seorang nih melakukan pengeroyokan, nah proses kepolisiannya itu bagaimana tuh tahapannya, Bang? Sampai dia dinyatakan bersalah, sampai dia dinyatakan terpidana, gitu. Seperti apa sih masyarakat Banten perlu tahu gitu agar tidak terjadi penghakiman massa. Ya. Nah, gitu gimana? Kalau kita lihat, ini kan sebuah tindak pidana ya, tindak pidana yang nyata dan terang dilakukan oleh sekelompok orang. Walaupun memang tidak tertangkap pada saat itu, pada saat melakukan pidana, tetapi ini satu tindak pidana yang sudah nyata dan terang. Apalagi sudah ada video ya, videonya ya, rekaman videonya. Jadi tindak pidananya kan sudah ada. Tinggal bagaimana menghadirkan para pelaku ini di muka kepolisian, dibawa ke kepolisian, ya kan?
untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, ya kan? Nah, mengenai misalkan tadi asas praduga tidak bersalah, itu memang prinsip hukum kita. Tetapi memang tahapannya setelah misalkan mereka sudah bisa dihadirkan, sudah bisa dijemput atau ditangkap oleh kepolisian atau menyerahkan diri, ini kan nanti akan dilakukan proses penyidikan, misalkan ya, penyidikan, pemeriksaan awal, apakah dia terlibat sebagai apa dan sejauh mana dia keterlibatannya, apakah dia pelaku, memukul dan sebagainya. Itu nanti dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Ya, kemudian setelah kemudian dipanggil saksi-saksi dan bukti-bukti. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti akan dilakukan penyidikan. Penyidikan akan ditingkatkan apakah dia saksi, apakah dia tersangka. Nah, berapa orang menjadi tersangka? Nah, setelah itu nanti akan, kalau hukumannya misalkan 5 tahun ke atas, ini kepolisian berhak untuk menahan, kan, dengan alasan subjektif. Nah, ditahan, kemudian dia ditahan 20 hari. 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan. Nah, setelah itu nanti kalau memang pemeriksaannya tidak kendala, cukup bukti, dirasa cukup, nanti akan P21 dan kemudian akan diajukan ke pengadilan, dilimpahkan ke pengadilan dan akan disidangkan. Itu kira-kira. Ya, jadi saya rasa sekali lagi stop sweeping, stop. Mari kita dalam suasana bulan puasa, bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita berdamai, kita kondusif, dan kita buat Pandeglang menjadi aman nyaman sebagai kota 1 juta santri, 1000 ulama, begitu. Saya di akhir acara ini saya ingin mengucapkan atas nama NWK Co, Kantor Hukum Nandang Wirakusuma and Partner, dan juga Macan Keadilan yang akan mengaung saat ketidakadilan. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.